Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bacakan Wahyu pasal 7 ayat 9-10. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan yang besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Judul renungan hari ini adalah Sumpah Pemuda Relevan Sampai Sorga. Pada satu chapel di kampus saya, STT Saat, ada momen yang tidak pernah saya lupakan. Saat itu, paduan suara mengutip ayat Alkitab dari Wahyu, memuji Tuhan, dan menaikkan doa dalam berbagai bahasa. Ada yang dalam bahasa Inggris, ada yang dalam bahasa Mandarin, dan tentu saja dalam bahasa Indonesia. Wah, suasana waktu itu terdengar sangat ramai di kuping saya, tapi sangat indah juga Bapak Ibu Saudara. Ketika mendengar pujian dan doa itu dalam berbagai bahasa, saya seperti dibawa melihat gambaran sorgawi, di mana umat Allah dari segala bangsa, suku, dan bahasa bersatu menyembah Tuhan. Dari momen itu saya sadar, pujian dan penyembahan di sorga ternyata memiliki warna kebangsaan. Setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia, hadir di hadapan tahta Allah. Kalau di Indonesia, kita punya Sumpah Pemuda yang mempersatukan kita dengan 3 ikrar. Bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sorga pun kita akan mengalami persatuan dalam level yang lebih besar, bisa dibilang. Karena bangsa-bangsa, bukan hanya satu bangsa, akan bersatu, bukan karena politik atau budaya, tetapi karena Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara untuk kita saat ini, apakah sekarang, hari ini, kita hidup dengan kesadaran bahwa keberadaan kita sebagai orang Indonesia merupakan bagian dari rencana Allah yang kekal? Ayat Alkitab yang sudah kita baca memberikan visi surgawi yang agung, di mana Yohanes melihat sejumlah besar orang banyak, jumlahnya nggak terhitung, dari berbagai bangsa, suku, kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba Allah. Inilah puncak rencana penebusan Allah. Kristus yang mati dan bangkit dimuliakan bukan hanya oleh satu bangsa, tetapi oleh segala bangsa di dunia. Gambaran ini menegaskan kedaulatan Allah dalam sejarah, bahwa tidak ada satu bangsa pun yang hadir di sana secara kebetulan, melainkan karena Allah yang merancang, menebus mereka di dalam Kristus Yesus, dan Allah yang menggenapi janjinya. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, keberadaan bangsa Indonesia hari ini pun berarti tidak terlepas dari karya Allah. Sumpah Pemuda dalam karya Allah adalah bagian kecil dari cara Allah memimpin perjalanan bangsa ini. Dan dalam terang kekekalan, kita percaya bahwa bangsa Indonesia akan berdiri di hadapan tahta, mengambil bagian dalam paduan suara sorgawi untuk memuji dan menyembah Kristus Yesus. Yang saya yakini adalah saya akan berdiri di hadapan tahta Allah, memuji Sang Anak Domba dengan bahasa Indonesia. Jadi tidak sia-sia kita belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Karena kelak dengan bahasa inilah kita akan memuliakan Kristus di hadapan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk setia menghidupi iman di tengah negeri tercinta ini. Marilah kita belajar bangga terhadap Ibu Pertiwi. Tentunya bukan dengan mata tertutup dan dengan ketidaksadaran atas berbagai masalah dan kelemahan dan pergumulan bangsa kita,
Tetapi kita punya iman yang melihat Allah tetap berdaulat atas sejarah bangsa ini. Allah memimpin bangsa kita, bangsa yang besar, sejauh ini bukan untuk meninggalkan bangsa kita di titik ini, tapi untuk terus menjaga bangsa kita, supaya suatu saat bangsa kita akan berdiri di kekekalan, memuji Kristus Sang Anak Domba Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan pesimisme karena berbagai gejolak sosial, politik, melumpuhkan kasih kita kepada tanah air. Sebab kita tahu Indonesia pun memiliki posisi dalam rencana kekekalan Allah. Kita memiliki pengharapan yang pasti. Bangsa kita akan berdiri di hadapan tahta Allah, membawa hormat bagi Kristus, menyatakan kebesaran dan keagungan Kristus di dalam kekekalan. Artinya sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami datang bersyukur untuk Ibu Pertiwi, tanah air yang Engkau percayakan kami ada hari ini. Di tengah gejolak bangsa kami, di tengah berbagai macam pergumulan bangsa kami memohon ya Tuhan, lawatlah Indonesia, berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Dan Tuhan, kami juga meminta kiranya Engkau mengajarkan kami, Engkau menuntun kami, supaya kami tidak hanyut dalam pesimisme, tetapi tambahkan kasih supaya kami mengasihi negeri ini. Berdoa bagi para pemimpin dan setia bersaksi tentang Kristus. Kami percaya pada akhirnya Indonesia pun akan berdiri di hadapan tahta-Mu. Bangsa kami akan berada di sana ya Tuhan, menyembah Engkau bersama segala bangsa, menyatakan bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.